Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Bapa di sorga, atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, kebaikanmu yang terus kau berikan, kau curahkan kepada kami pada hari-hari yang kau ciptakan Tuhan Yesus. Kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah sempurna, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu, hari kudus bagi kami. Kami bersama sidang jemaat-Mu Tuhan, ingin memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau bersama kami karena Engkau Immanuel kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang bersama kami pada hari ini Tuhan, untuk melakukan perintah dan pengajaran-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus yang dalam perjalanan kami serahkan kepadamu sampai ke tujuan di tempat ibadah dengan selamat tanpa suatu apapun Tuhan. Berkati Tuhan, hari ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, Bapak Pendeta Aldrian Eko Tuhan. Dengan hikmat marifat dari surga, pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu menyampaikan ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu memimpinnya lah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Gembala sidang kami Bapak Pendeta Muda Polta Siahan. Berikan hikmat marifat dari surga untuk memimpin kami, sidang jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan yang ada di GB Alam Hotel Tuhan. Berkati istri dan anaknya Tuhan, keluarga besarnya Kau berkati Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, dari Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Pembina Gembala kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Edi Pranyo, seluruh hamba-Mu Tuhan, seluruh jajaran yang ada GB Medan Plaza kami serahkan kepadamu pada hari ini Tuhan, untuk melakukan pelayanan-Mu Tuhan, memuji-muji, menyembah-Mu, dan memberikan firman-Mu kepada seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati program-program dari GBI Medan Plaza Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan dalam program ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan kepadamu juga Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang terendah pun Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati dengan hikmat-hikmat kebijaksanaan. Hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarganya, kesehatan panjang umur Kau berkati Tuhan. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau berkuasa dalam hidup mereka juga Tuhan. Program-program yang telah berjalan kami serahkan kepadamu Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan kesehatan Indonesia Tuhan, pulihkan pendidikan Indonesia, pulihkan pertahanan dan keamanan Indonesia Tuhan. Engkau berkarya, Engkau berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau berkarya di dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hampir Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
menjamah setiap hati kami Bapa. Haleluya. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu, biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus. Kau yang terbaik, yang terbaik bagiku. Mari angkat hatimu, katakan Kau yang terbaik
sekali dengan segenap hati katakan, Kau yang terbaik, yang selalu ada di nyanyianmu menghidupkanku, hidup hadiratmu memulihkan. Biarlah apimu terus menyala. Kami mau setia sampai akhir, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, Kau yang terbaik. Sekali lagi dengan segenap hati, mari kita angkat tangan, kita katakan, Kau yang terbaik, Kau yang selalu ada, yang selalu ada di nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwa kami, biarlah apimu terus menyala, setia sampai akhir hayat, sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Hanya Kau harta kami yang paling berharga Tuhan. Biarlah Kau selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai setiap langkah-langkah kami. Biarlah api Roh Kudus selalu menyala dalam kehidupan kami, untuk selalu setia sampai akhir hayat hidup kami. Inilah rabalah 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 rabalah. Inilah rabalah 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 rabalah. Dengan segenap hati kami mau katakan, Tuhan, Kau yang terbaik, yang selalu ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Hanya Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang tidak dapat digantikan dengan apapun dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terus menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Layaklah kami bersyukur dan mengangkat tangan kami kepadamu. Layaklah kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami memiliki kehidupan yang terus bergantung kepadamu. Hanya Kau Tuhan yang dapat kami percaya. Hanya Kau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Hanya Kau Bapa yang sangat mencintai kami sampai selama-lamanya. Bahkan Kau telah mati bagi kami. Engkau memberikan kasih-Mu yang tidak dapat diberikan seperti dunia ini memberikannya Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Selain
kami hidup menurut jalan-jalan yang Kau tentukan bagi kami Tuhan. Kami bawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Roh Kudus ajari kami untuk berdoa pagi hari ini. Kami mau setia sampai akhir hayat hidup kami, menyembah-Mu seumur hidup kami. Hanya Kau yang terbaik Tuhan. Hanya Kau yang terbaik, hanya Kau yang paling berharga. Hanya Kau pribadi yang mencintai kami. Kau yang terbaik Tuhan. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Hati yang mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang terbaik. Hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. I will never take Your place.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sekali lagi katakan, Lord, I will to worship you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, haleluya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat yang paling indah, tempat yang paling indah hanya saat kami bersama-sama dengan Tuhan. Urapi setiap kami, dan hari-hari ini ajar kami lebih lagi mengenal Tuhan. Di dalam hadirat-Mu
kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan mau terus mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu boleh berikan senyum kanan kiri, katakan shalom. Selamat hari Minggu. Saya percaya anak-anak Tuhan akan selalu bersuka cita dalam setiap keadaan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang mau terus bersuka cita dalam setiap keadaan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, GB Alam Hotel, gelombang yang pertama. Boleh mengangkat tangan, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara yang hadir pertama sekali pagi hari di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekalipun hal-hal di sekeliling kita banyak yang berubah, men. Berapa banyak yang percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Saya percaya Allah kita dahsyat, amin. Katakan kanan kiri muka belakang, Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya.
Lawat setiap kami lewat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik. Haleluya. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawa kami lebih lagi mengenalmu Tuhan. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bawa kami lebih lagi mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mari sekali lagi. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mari saya minta musik saja. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh membawa kami tiba di minggu yang baru ya Tuhan. Hari di mana bersama-sama kami kembali menaikkan ucapan syukur kami. Oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang satu minggu telah kami lalui. Tuhan, kami mengakui keberadaan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini di ibadah kami yang pertama, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama bersyukur. Kami berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami berkata, Engkau Tuhan layak dipuji, layak disembah ya Tuhan. Biar dari mulut bibir kami keluar nyanyian-nyanyian, pujian yang menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, sekali lagi kita buka kedua tangan kita di depan Tuhan.
Mari buka kedua tanganmu di depan Tuhan. Bapak Ibu mulai sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Kalau aku sehat hari ini, kalau aku kuat hari ini, kalau aku ada menikmati segala hal yang baik, Tuhan, aku katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi ucapkan terima kasih. Buka kedua tanganmu saudara. Sebagai tanda kita mau respon bersama, berjalan bersama dengan Tuhan pagi ini. Oh, rala batakana nala masana nala bada 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 bada. Oh, rabatakana nala masana nala bala 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 bala. Oh, rala batakana nala bada 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 bada. Mari semuanya berdoa, saudara. Mari semua berdoa, angkat doa-doamu sekali lagi di depan Tuhan. Oh, riala matakana nala masana nala bada 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 bada. Oh, rala matakana nala bada 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 bada. Oh, riala bada 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 bada. Oh, rala matakana nala masana. Tuhan, kami minta roh yang kuat, roh yang menyala-nyala pagi ini ya Tuhan. Tuhan, mari banjiri kami, banjiri kami. Oh, ya bala 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 bala. Oh, rala masana la bala 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 bala. Minyak yang baru Tuhan, anggur yang baru Tuhan curahkan, Tuhan curahkan, curahkan ya Tuhan, curahkan. Sehingga kami berjalan makin lama, makin kuat. Haleluya. Oh, la 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 la. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi sekali lagi Tuhan. Biar firman-Mu yang akan mengarahkan, menuntun kami. Dan buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang di depan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya mengucapkan shalom. Sekali lagi shalom Bapak semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Merupakan satu kemurahan Tuhan saya boleh dipercaya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur ya, ini mungkin ibadah yang kali yang pertama di ibadah yang pagi ya saya menyampaikan firman Tuhan. Biasanya saya itu di sore ya, Pak Polta biasa minta saya itu di waktu ibadah yang ketiga ya, betul Pak ya. Nah, ini saya melihat ibadah yang pertama ya. Nah, mungkin ini masih pagi ya, masih sangat pagi jam 9 sehingga mungkin jemaat masih ada yang beraktivitas, masih ada yang masak ya. Mungkin ibadah kedua ya atau bahkan ibadah ketiga. Kita berdoa supaya bangku-bangku yang kosong ini saudara Tuhan itu mengisi dengan jiwa-jiwa. Katakan amin ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, untuk bulan ini maka Tuhan berikan kepada kita tema. Maka sepanjang bulan ini kita akan belajar dan saudara terus memperhatikan tentang gereja itu ditugaskan untuk merawat dan memelihara kehidupan khususnya rohani kita. Saudara, ini yang berbicara tentang pujian dan penyembahan ya. Nah, kalau bicara tentang pujian penyembahan, saudara-saudara, ini tentunya ini sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari, makanan kita sehari-hari ya. Nah, apalagi saudara Ibu Gembala saudara ini seorang worship leader ya. Nah, saya kenal beliau dulu waktu di ibadah pemuda di Menteng ya.
Beliau ini selalu memimpin pujian ya. Puji Tuhan sampai dengan hari ini ya. Ibu Gembala saudara ini setia ya, itu mimpin pujian. Ya dulu mereka belum married saudara ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya, nah tema hari ini saudara tentang, saya ambil subtema ya mengenai pemulihan Pondok Daud. Ya, nanti ibadah yang kedua nanti saya akan sampaikan message ya tentang apa yang Tuhan akan lakukan ya. Tapi saya akan singgung sedikit ya karena sudah siapkan PowerPoint. Nah, saya sedikit ubah untuk ibadah yang pertama ini, saudara, karena saya digerakkan untuk menyampaikan ada beberapa hal ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tentang Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, saudara, ini merupakan satu penekanan ya yang Tuhan berikan, ini bukan Amsal ya, Amos, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ya. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 menyebutkan bahwa, dikatakan bahwa pada hari itu maka Tuhan itu akan kembali memulihkan Pondok Daud ya, yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Nah, saudara, ayat ini itu dinubuatkan dan digenapi saudara di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan ayat 17. Dikatakan pada waktu itu Rasul daripada Yakobus, saudara, pada waktu mereka bersidang di Yerusalem, saudara, pasca daripada peristiwa Pentakosta. Nah, oleh karena pada waktu itu Bapak Ibu ya, di Yerusalem itu terjadi sebuah fenomena yang baru. Tiba-tiba saudara, begitu banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, orang-orang Yahudi yang saudara mereka dari golongan ortodoks pada waktu itu, mereka menolak ya. Dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Nah, sehingga saudara ya, jumlah daripada pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus itu bertambah-tambah. Dari 12 murid, saudara, tiba-tiba bertumbuh ya secara kuantitas menjadi 120 orang. Dari 120 orang, saudara, tiba-tiba melompat menjadi 3.000 orang. Dari 3.000 orang, saudara, tiba-tiba melompat menjadi 5.000 orang. Dari 5.000 orang, saudara, tiba-tiba jumlah orang-orang yang percaya, saudara, itu sudah tidak terhitung lagi. Tidak terbendung, saudara. Nah, sehingga fenomena ini menggoncang kota Yerusalem pada waktu itu. Sehingga Yakobus dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 itu berdiri di tengah-tengah sidang para rasul. Dan dia mulai mengutip kembali apa yang dikatakan di dalam kitab Amos pasal yang ke-9 ayat 11 tadi. Coba tampilkan Kisah Rasul 15, 16 dan 17. Saudara, hal yang sama disebutkan bahwa dikatakan kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan neruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Ayat yang ke-17, perhatikan ini. Supaya, apa saudara dikatakan? Apa saudara? Alkitab menyebutkan semua orang lain itu akan mencari Tuhan. Jadi saudara garis bawahi kata semua orang ini akan mencari Tuhan. Jadi dengan kata lain, waktu Pondok Daud ini dipulihkan, Bapak Ibu, maka semua orang itu akan mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal ini terbukti yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Tiba-tiba orang-orang itu mencari, percaya kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dan saudara, mata mereka terbuka. Kalau selama ini saudara ya, yang mereka salib, yang mereka benci, yang mereka tolak, yaitu Yesus Mesias. Saudara, tiba-tiba mereka berubah arah pada waktu itu. Dan saudara, banyak orang yang memberikan hidup mereka untuk percaya. Bahkan Alkitab katakan mereka dibaptis percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan Pondok Daud? Nah, Pondok Daud, saudara-saudara, ini merupakan satu pola ibadah. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara, itu ada 3 tabernakel yang ada. Yang pertama itu adalah pondok daripada kemah, daripada Musa. Dan yang kedua, saudara, itu adalah Salomo. Ya, bait Salomo. Dan yang ketiga, saudara, itu adalah Pondok Daud. Dari ketiga hal ini, saudara, maka yang Tuhan pulihkan, saudara, aneh, bukan kemah Musa. Atau yang kedua yang Tuhan pulihkan yang namanya bait Salomo.
Tetapi saudara, yang Tuhan pulihkan, tempat ibadah mereka itu adalah yang namanya Pondok Daud. Nah pertanyaannya saudara, apa itu Pondok Daud? Nah ini jemaat Tuhan tuh harus tahu. Ya. Nah Pondok Daud saudara ini bicara tentang satu pola ibadah yang penekanannya itu berbicara tentang doa, pujian, penyembahan. Saudara selama 24 jam tidak henti-hentinya. Artinya apa? Saudara selama 24 jam dalam waktu 7 minggu saudara mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah nanti kalau Bapak Ibu Saudara pengen untuk mendapatkan materi ini, saudara bisa hadir nanti pada hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa itu akan ada seminar tentang pujian penyembahan di rumah persembahan. Ya. Dan hari Rabunya pagi siang itu ada ada workshopnya tentang doa pujian penyembahan dan ditutup dengan KKR Praise and Worship itu di rumah persembahan. Bapak Ibu Saudara luangkan waktu boleh datang. Ya. Nah, sering dalam Tuhan ya. Jadi memang penekanan daripada Pondok Daud ini bicara tentang pujian penyembahan. Nah, aneh. Gereja yang hanya memuji menyembah Tuhan berdoa. Saudara, ya gembala pembina kita Pak Bambang, Pak Edi, saudara itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu untuk memulihkan Pondok Daud. Kalau kita melihat perkembangan daripada gereja, keluarga besar Medan Plaza, saudara dari tahun ke tahun, ya, saudara itu cukup dan sangat-sangat saudara itu kita acung jempol. Kenapa? Karena kita lihat di tengah-tengah kondisi yang model seperti ini, gereja yang hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, itu Tuhan tuh menambahkan orang-orang percaya. Nah sama hal juga saudara-saudara saya percaya di tempat ini saudara juga adalah gereja yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara kita percaya waktu kita berdoa, Alkitab berkata maka Tuhan itu bersemayam. Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dia duduk di situ, kata bersemayam itu dia tinggal di situ. Dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tadi pada waktu duduk ya bahkan juga di beberapa hari yang lalu saya merenungkan mengenai apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini yang kita perlu lakukan. Ternyata saudara kalau kita melihat tentang Pondok Daud, saudara ini tidak lepas daripada kehidupan daripada Daud itu sendiri. Nah, mari kita lihat sejenak saudara tentang kehidupan Daud. Nah, sehingga kenapa sampai Tuhan ini kembali untuk memulihkan yang namanya Pondok Daud. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 menyebutkan bahwa saudara Tuhan tuh menemukan Daud itu bin Isai. Saudara, Alkitab menyebutkan dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang dikatakan melakukan kehendak daripada Tuhan pada zamannya. Artinya saudara ini merupakan bukan pengakuan manusia. Ini merupakan saudara pengakuan dari Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, saudara status berkenannya ya Daud di hadapan Tuhan itu bukan perkataan daripada seorang manusia. Mungkin kalau seorang manusia bisa berkata-kata, mungkin karena dia bisa baik dari dia kepada dia. Mungkin dia bisa hormat kepada dia. Ya, sehingga dikatakan maka dia bisa tunduk kepada dia. Mungkin dia bisa ajung jempol. Tapi ini saudara lihat mendapatkan predikat berkenan di hati Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang ngomong. Ya. Ini adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan yang berikan predikat kepada dia. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nah waktu saya mulai merenungkan kembali ya berapa hari yang lalu bahkan juga tadi waktu saya duduk ya. Saya katakan Tuhan iya ya. Daud ini pribadi yang luar biasa. Nah sehingga tadi saya sedikit ubah ya khotbah saya. Kalau Bapak Saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Bagaimana pada waktu Tuhan itu memilih Daud. Saudara, Tuhan memilih Daud itu bukan dari istana. Perhatikan ini. Ya. Mungkin kalau kita melihat latar belakang daripada Daud, Daud itu pribadi yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia bukan diangkat dari istana ya,
yang saudara penuh dengan kemewahan, penuh dengan kemegahan. Ya, sama seperti hari ini kita melihat bagaimana Pangeran Charles ya setelah Ratu Elizabeth yang kedua meninggal, ya dia mendapatkan sebagai pewaris daripada kerajaan. Ya, kenapa? Karena memang itu warisan. Ya, karena memang saudara-saudara, ya Pangeran Charles itu adalah keturunan daripada raja. Nah, dia menjadi raja di usia yang tua. Di antara raja-raja yang ada di Inggris, beliaulah yang paling tua, di usia 70-an baru jadi raja. Bayangkan, karena ratunya baru meninggal saudara di usia 90-an. Ya, jadi memang agak sedikit terlambat ya. Tapi ingat, dia sebagai pewaris tahta daripada kerajaan. Nah, Daud tidak seperti itu. Dia diangkat oleh Tuhan itu dari penggembalaan 2-3 ekor kambing domba. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, saudara, pada waktu Tuhan itu memilih Daud, Isai, Samuel datang di keluarga daripada Daud. Tuhan perintahkan kepada Samuel, urapi, pergi kepada keluarga Isai. Dan singkat cerita apa yang terjadi, saudara, satu persatu anak-anak daripada Isai itu diperhadapkan pada waktu itu. Mulai dari Eliab sebagai panglima perang, sebagai jagoan daripada Saul. Saudara, semua itu punya perawakan, tampangnya saudara lihat itu meyakinkan. Karena mereka memang adalah golongan orang-orang raja. Mereka ada termasuk orang-orang yang dekat dengan raja. Tapi Tuhan katakan bukan. Saudara, satu persatu dimunculkan di hadapan daripada Samuel. Dan Tuhan ngomong, bukan mereka, aku gak pilih mereka. Aku tolak mereka. Saudara, Samuel bingung pada waktu itu. Loh, ini semua daripada anak-anak Isai, gak ada yang terpilih sebagai raja. Bingung saudara-saudara, sudah gak ada lagi. Tiba-tiba saudara Samuel tanya kepada Isai, masih ada lagi gak anakmu? Ya, ini semua ini gak dipilih Tuhan. Ya bayangin, kalau saya sudah diperhadapkan gitu ya, saya percaya itu anak-anak Isai itu mungkin hati mereka enak. Waduh, saya gak dipilih Tuhan ya. Bayangin terang-terangan mungkin ngomong sama si Isai. Mereka yang gak dipilih Tuhan. Masih ada lagi, ada satu lagi yang tertinggal. Itu dia tuh lagi sementara mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Coba panggil dia itu, coba panggil. Saudara, saya percaya Isai itu cari ya, panggil adikmu sana Daud. Waduh saudara, mungkin Daud di mana? Dia pun bingung juga saudara ya. Mungkin Isai, Samuel duduk lagi makan gorengan di rumah ini ya, mungkin ya kita nggak tahu ya. Duduk cerita-cerita, karena saudara saya percaya penggembalaan jauh, ya. Nah waktu dicari, saudara mungkin abang yang cari, Daud, mungkin ya, pulang, papa panggil kau, ya cepat pulang, ya ada yang pengen ketemu dengan kau. Aduh gimana ini, mungkin ya, ini saya cuma pakai ilustrasi aja. Ini domba-domba aku tak kemana, sabar, mungkin Daud begitu. Udah dia kumpulin dulu ya, baru dia, gak mungkin dilepas langsung lari pulang, gak mungkin, tak berkeliaran nanti dombanya. Ya, dia giring lagi, dia masukin ke kandang, baru dia. Wah, saudara perhatikan di situ dalam ayat yang ke-16, ya, ayat yang ke-7 Alkitab menyebutkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa dikatakan? Tuhan apa? Itu melihat hati. Kalau saudara baca lagi dalam ayat yang ke-11, saudara, Tuhan itu memilih yang namanya Daud di situ. Tuhan katakan, urapi dia. Ini yang aku pilih. Saudara, jadi memang saudara Daud itu dipilih Tuhan, itu bukan dari istana. Tapi Daud itu dipilih, saudara-saudara, itu dari tempat-tempat yang sederhana. Tempat-tempat di mana, saudara, profesi sebagai seorang gembala itu adalah profesi yang itu yang paling rendah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan hari ini kita berada di tempat yang rendah, perhatikan, ya, saya percaya Tuhan izinkan kita berada di situ. Jangan takut, saudara, Tuhan akan memihak kepada saudara. Katakan amin. Nah, Bapak
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua kalau kita melihat tentang kehidupan daripada Daud. Ternyata dikatakan bahwa Daud itu pada waktu dia menjadi raja, dipilih oleh Tuhan. Saudara, maka dalam perjalanan waktu yang ada, hidup yang dia jalani, saudara, ternyata dia ini selalu terobsesi, itu selalu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat yang keempat, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Apa dikatakan? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata Mazmur 65 ini ditulis oleh Daud, seorang raja. Kalau kita melihat latar belakang dalam perjanjian lama, saudara, untuk datang mendekat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Mereka yang punya status sebagai imam. Merekalah inilah yang Alkitab katakan boleh datang mendekat kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara, mereka yang punya status bukan sebagai imam tidak boleh datang mendekat. Karena dalam ayat ini saudara itu diambil dari satu kata kohen. Kohen itu artinya orang yang Tuhan pilih untuk datang mendekat. Seorang raja, seorang awam, saudara, kalau dia coba untuk datang mendekat, maaf, maka dia akan mati di tempat. Tapi saudara, Daud ini dikatakan dia punya satu obsesi, satu kerinduan untuk mau dekat dengan Tuhan. Maaf, dengan kata lain, Daud itu mempertaruhkan nyawanya untuk dia dekat dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya nyawanya, jabatannya sebagai seorang raja Israel. Alkitab berkata, saudara, bukan hanya jabatannya saja. Bahkan Alkitab katakan, saudara, kekayaannya dia pertaruhkan. Saudara, segala sesuatu itu Daud pertaruhkan, maaf, demi dan hanya untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Saudara. Saudara, kita ini masih mau gak mempertahankan apa yang kita miliki? Atau kita berani melepaskan apa yang kita miliki hanya untuk dekat dengan Tuhan? Daud dia rela untuk mengorbankan segala sesuatu hanya untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya, kalau kita dipilih, kita diperhadapkan dengan pilihan. Saudara, kita mau dekat dengan Tuhan atau kita mau pilih dekat dengan dunia ini? Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Kadang-kadang saudara kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Kita antara mau pilih ibadah atau kita mau pilih yang lain. Kita mau pilih Tuhan atau kita mau pilih yang lain. Kita diperhadapkan dengan seperti itu. Dan saudara, untuk diperhadapkan dengan itu, saudara, untuk memilih itu enggak mudah. Tapi firman Allah berkata, Daud dia tahu apa yang dia mau. Daud, saudara, dia mengerti apa yang dia pilih. Dia, saudara, bukan pilih nyawanya, dia bukan pilih jabatannya. Dia bukan pilih harta kekayaan yang ada. Tapi firman Allah berkata, Daud itu memilih Tuhan lebih daripada segala-galanya. Katakan amin. Nah, hari ini ayo biar Tuhan ya mendapatkan kita. Saudara, kita mendapat bagian. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang Tuhan pilih untuk datang mendekat. Kenapa? Tuhan yang akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik. Di mana? Alkitab katakan di dalam rumahnya. Yang setuju katakan amin. Seberapa kita rindu kita mau dekat dengan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Ayo beritahu samping kanan kiri. Ayo dekat dengan Tuhan. Puji. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati
ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini kunci F ini ya. Ayo terus katakan ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari naik satu kunci lagi. Katakan ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nah saudara perhatikan, berbicara tentang pujian dan penyembahan dan doa, saudara itu berbicara tentang dari hati. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan itu melihat Daud, itu bukan dari perawakannya. Tuhan bukan melihat Daud, saudara, dari penampilannya. Tapi Alkitab berkata Tuhan memilih Daud, saudara, oleh karena hatinya itu yang mencintai Tuhan, yang merindukan Tuhan. Sehingga saudara, hati Daud ini gak berubah. Daripada waktu Tuhan memilih dia, saudara, dari penggembalaan 2-3 ekor kambing domba, sampai dia menjadi raja, saudara, hati Daud ini gak berubah. Nah ini dia saudara-saudara perhatikan. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini pada waktu kita ikut Tuhan, kita itu berubah, bisa berubah. Pada waktu sebelum kita saudara ya diberkati Tuhan, saudara itu cinta kita sama Tuhan, waduh ya itu betul-betul saudara-saudara ya, itu luar biasa. Api kita saudara-saudara sebelum kita ikut Tuhan, ya waktu kita mengenal Tuhan pertama, waduh itu apinya menggebu-gebu saudara. Apinya itu menyala-nyala. Pada waktu kita masih susah, saudara kita belum diberkati, wah kita cari Tuhan luar biasa. Tapi coba, ketika kita sudah diberkati Tuhan, saudara berkat Tuhan itu mulai melimpah dalam kehidupan kita. Kita mulai sukses dalam pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Apapun yang kita lakukan, saudara kita mulai berhasil. Dan tiba-tiba waktu kita disuruh doa oleh Pak Gembala, pada waktu kita diundang ikut FA, pada waktu kita diundang mungkin dalam ibadah. Saudara, kita mulai banyak izin, Pak izin, saya mulai sibuk Pak. Saudara kita tidak punya waktu lagi. Kenapa? Oleh karena tekanan pekerjaan, oleh karena tekanan bisnis kita. Sehingga saudara kita mulai pelan-pelan mengurangi waktu-waktu kita. Jam-jam kita dengan Tuhan, kita mulai kurangi. Dan saudara tiba-tiba mulai ada pergeseran dalam hati kita.
Saudara, Daud itu hatinya sebelum dia menjadi raja dan sesudah dia menjadi raja, saudara, hatinya kepada Tuhan itu tetap sama. Bahkan saudara, bertambah-tambah lagi cintanya itu kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Buktinya apa? Nah, kita akan lihat. Saudara, pada waktu Daud itu menjadi raja, dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat yang ketiga menyebutkan, dikatakan, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada waktu zaman Saul kita tidak mengindahkan. Wah, ini perhatikan saudara, ini menarik. Ya. Jadi ternyata pada waktu Saul itu menjadi raja, Saul tidak pernah mengindahkan Tuhan. Artinya apa saudara? Saul itu tidak pernah datang itu memuja Tuhan. Memang kita tahu saudara, Daud itu raja, nggak boleh datang mendekat. Tetapi sebagai seorang raja, saudara, seharusnya dia datang, ngomong, bertanya kepada imam. Dia datang mempersembahkan korban. Saudara, dia bawa lembu, sapi, kambing, domba. Minta imam untuk bawa kepada Tuhan, tolong sampaikan kepada Tuhan. Paling tidak seperti itu. Tapi waktu Saul jadi raja, makanya Tuhan tolak Saul jadi raja. Kenapa? Nah, karena seperti ini modelnya. Sehingga pada waktu Daud menjadi raja, dalam 1 Tawarik 13 ayat yang ketiga menyebutkan, tiba-tiba Daud bilang gini, waktu zaman Saul Tuhan tuh gak pernah diindahkan. Waktu zaman Saul itu tidak pernah mempersembahkan korban. Saul itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan tuh ada di sana. Karena tabut Tuhan, Bapak Ibu, itu melambangkan kehadiran daripada Tuhan. Tabut Tuhan, saudara, itu berbicara tentang satu kekuatan daripada Tuhan. Presence of God. Saudara, Daud mengerti bagaimana cara itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menyebutkan Daud itu mulai memindahkan tabut Tuhan dari kota Kiryat Yearim itu menuju kota Daud. Saudara, ya jarak daripada Kiryat Yearim itu menuju kota Daud, saudara, itu cukup jauh. Diperkirakan saudara itu hanya sekitar 30 sampai dengan 40 kilometer jaraknya. Dari sini ya mungkin sampai lewat daripada kota Luwu Pakam ke sana, saudara. Diperkirakan ya jaraknya. Nah, di tengah perjalanan saudara kita tahu apa yang terjadi. Saudara lihat, ini kesungguhan hati Daud. Cinta Daud yang bertambah. Saking dia terobsesi, cintanya, hatinya itu saudara tidak berubah, bahkan bertambah cintanya kepada Tuhan. Dia bawa tabut Tuhan itu. Di tengah jalan apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba saudara, tabut Tuhan itu tergelincir. Oleh karena kenapa? Tabut Tuhan itu diletakkan di atas pedati. Dan saudara yang kesedam Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan mengizinkan saudara Uza itu mati. Karena Uza coba untuk tolong menahan. Dia pegang tabut Tuhan itu. Disambar Tuhan dan saudara Uza mati di tempat. Nanti saudara baca di rumah ya, tentang bagaimana perjalanan tabut Tuhan itu. Saudara, pada waktu Daud lihat itu, kejadian itu, Daud marah sama Tuhan. Daud ngambek sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan kenapa? Ada korban lagi. Masa enggak cukup di Filistin udah goncangan terjadi? Masa enggak cukup di Gad, di Ekron itu orang mati? Masa enggak cukup di Kiryat Yearim 20 tahun bangsa Israel itu bersungut-sungut dengan Tuhan? Masa enggak cukup? Ini mati lagi Tuhan. Saudara, Daud komplain dengan Tuhan waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, Daud balik ke istananya. Dia merenungkan di situ. Tapi firman Allah berkata, tiba-tiba tabut itu belok ke satu rumah, tempat di mana Obed Edom itu tinggal. Nah, ini cilakanya Daud ini ya seperti ini, saudara. Ya sudah, biarin aja, ya Daud katakan.
tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Kita lihat kapan si Obed-Edom ini mati. Karena memang saudara kronologis perjalanan daripada tabut itu bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan apa? Kutuk. Dan Alkitab berkata benar, Daud tunggu 1 bulan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom gak mati. Ditunggu lagi 2 bulan. Ternyata saudara-saudara, Obed-Edom juga gak mati-mati. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 yang tadi. Ya. Ditunggu-tunggu, ya kok Obed-Edom gak mati. Tiba-tiba ada yang melaporkan, saudara, kepada Daud. Raja, ternyata tabut Tuhan itu membuat Obed-Edom gak mati, tapi Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Singkat cerita, saudara, waktu kita habis ya. Saudara, Daud belajar bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tabut itu dibawa dan saudara lihat diusung dari rumah Obed-Edom itu masuk ke kota Daud dengan cara yang berbeda. Nah, di sini menjadi turning point. Daud itu berubah. Saudara, ternyata hati Daud itu bisa bertobat. Nah, salah satu saudara yang membuat Tuhan senang kepada Daud, Daud ini mau diubahkan oleh Tuhan. Daud tidak nyaman dengan hatinya seperti itu, tapi dia mau berubah dengan konsepnya, dengan pola pikirnya. Tabut Tuhan tuh gak boleh dibawa dengan menggunakan pedati, tapi tabut Tuhan tuh harus diusung. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, tabut Tuhan, hadirat Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Gak bisa pakai ini kita. Dalam melayani Tuhan, saya mau kasih tahu, gak bisa pakai cara-cara kita yang lama. Melayani Tuhan, saudara, menyenangkan hati Tuhan, gak boleh dengan pola-pola kita yang lama. Karena cara pedati itu, ingat, itu pola orang Filistin. Itu bukan pola Tuhan. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Saudara, itu dengan hati yang cinta, yang berapi-api di depan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, gak heran 2 Samuel 23 ayat pertama, Daud itu seorang pemazmur. Dalam ayat yang pertama, saudara, yang disenangi oleh orang-orang Israel. Bukan hanya Tuhan yang senangi, orang Israel juga menyenangi. Dia nyanyi, orang senang. Makanya gak heran, kitab Mazmur itu kitab yang ditulis sebagian besar itu oleh Daud. Kenapa? Karena memang dia pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yeskiel 34 ayat yang ke-23, Daud itu mengembalakan umat Tuhan. Bukan di bawah gunung, bukan di kaki gunung. Tapi Daud menggembalakan umat Tuhan. Itu di atas gunung daripada Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, ayo. Tuhan rindukan hatimu. Pujian penyembahan itu semua saudara dari hati kita. Apapun yang kita lakukan, semua harus dari hati. Tentunya hati yang terbakar. Hati yang saudara penuh dengan api cinta daripada Tuhan. Nah, hari ini ayo. Mari periksa hati kita, bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bagi beri bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kecintaan kami, kerinduan kami kepada-Mu. Biar makin bertambah-tambah. Goncangan, tantangan, masalah tidak ada yang dapat memisahkan kami. Bahwa hati kami tetap terpaut
tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, biar Engkau menemukan sama seperti hamba-Mu Daud yang selalu mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan, informasi sepekan GB Elam Hotel. Mari selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi pertama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah yang pertama. Tuhan terima kasih buat sesi yang pertama ya Tuhan, ibadah kami di tempat ini. Kiranya setiap kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Aldrian Eko ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah, pengurapan kekuatan bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Bahkan untuk ibadah yang kedua, Tuhan hikmat-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini, berkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkati rumah tangga di rumah tangga. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, usaha, studi, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga.
di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.